Pemirsa, penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan banyak catatan, terutama dalam penegakan hukum yang belum konsisten. Untuk itu, Presiden dan Wakil Presiden terpilih diharapkan mampu memperbaiki sistem hukum di Indonesia sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Seluruh tahapan pemilu tahun 2024 telah usai dilaksanakan dengan aman dan lancar. Masyarakat Indonesia akan memiliki pemimpin baru sampai 5 tahun ke depan. Dalam perspektif hukum, tentu banyak harapan yang dilontarkan oleh masyarakat agar penegakan hukum di Indonesia dapat dijalankan lebih baik lagi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai makna bahwa segala aspek kehidupan bernegara di NKRI harus didasari oleh hukum. Advokat Inyoman Sumerte Aritenaya menjelaskan, adapun tujuan dari hukum itu adalah menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan bermanfaat bagi kehidupan bernegara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, dibuatlah sistem terintegrasi yang mencakup aturan hukum, penegakan hukum, dan budaya hukum. Menurutnya harus ada niat dari para penegak hukum untuk menjalankan aturan hukum itu secara konsisten. Budaya penegak hukum itu gimana sih gitu loh. Apakah mereka mau itikat baik untuk melaksanakan aturan itu secara konsisten, secara baik, ya, secara tegas. Ini yang menjadi hal-hal yang menjadi catatan untuk kedepannya. Ya, sekarang apa sih yang terjadi di Indonesia ya? Apa sih yang terjadi di Indonesia ini sekaligus sebagai masukan, saran, dan juga pendapat saya sebagai penegak hukum, sebagai lawyer, kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia itu sangat kompleks. Oke, kita tidak berbicara masalah hukum yang ringan gitu. Tetapi kita lihat sekarang permasalahan hukum yang terjadi itu di tingkat white collar crime istilahnya. Artinya kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi pada tingkat pejabat tingkat atas lah. Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat Bali untuk mendukung anggota Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih mewakili Bali, namun tetap bersikap kritis untuk mengawasi program-program yang akan dijalankan sehingga bisa mewakili aspirasi masyarakat Bali. Pihaknya juga sebagai koordinator Kertadesa Adat Lukluk berharap kepada anggota DPD terpilih agar mempertahankan adat istiadat budaya, tradisi, drese, dan kearifan lokal Bali yang adiluhung. Andika, Bali TV.